materi yang kita bahas adalah media sosial dan kesehatan mental mahasiswa. Pertama, perkenalkan nama saya Dwi Sandra dengan NRP 150 125 152 dari Fakultas Psikologi. Saya Cicila Brigit dengan NRP 130 225 114 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Saya Newen Acucipta Rifani dengan NRP 13022 5126 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Jadi ada latar belakang dari permasalahan yang kita angkat, yaitu media sosial sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Selain membantu mencari informasi, media sosial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Pengguna yang bijak bisa memberi dampak positif, tapi jika berlebihan justru bikin stres, gangguan pola tidur, atau kecanduan. Karena itu penting bagi mahasiswa untuk tahu cara menggunakan sosial media secara bijak, sehat, dan seimbang. Dan tujuan dari presentasi kami adalah untuk menjelaskan dampak positif dan negatif media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental mahasiswa, serta mendorong mahasiswa agar lebih bijak dan seimbang dalam menggunakan media sosial untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi ada rumusan masalah dari materi yang kami angkat. Yang pertama, apa saja sih dampak positif dan negatif media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa? Jadi ada pun dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama bisa memperluas relasi dan mendapatkan dukungan secara sosial. Terus yang kedua, mudah dalam mengakses informasi dan pembelajaran juga mudah dapat diakses melalui misalkan zaman sekarang ada AI atau internet. Terus yang ketiga, sebagai sarana mengekspresikan diri, misalkan di Instagram kita bisa membagikan foto-foto atau kegiatan kita selama beberapa hari ke depan. Terus ada pun dampak negatifnya. Yang pertama, kalau kita misalkan berlebihan menggunakan media sosial, bisa muncul stres, cemas, atau bahkan juga ada yang namanya penyakit FOMO. Terus yang kedua, perbandingan sosial dan menurunnya resiko kepercayaan diri, misalkan bullying secara sosial. Terus yang ketiga, gangguan tidur dan fokus yang menurun. Jadi yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dampak penggunaan medsos pada kesehatan mental, yang pertama ada dari durasi penggunaan. Itu jika kita menggunakan media sosial berlebihan, itu bisa mengakibatkan kecanduan pada sosial media yang bisa menyebabkan kelelahan digital, kecemasan sosial, dan juga depresi karena terlalu banyak membandingkan diri kepada orang lain. Dan untuk yang kedua itu ada tujuan penggunaan sosial media atau sosmed. Apabila menggunakan sosial media terlalu lama juga, itu bisa menyebabkan kita membandingkan diri, mencari validasi, atau sekedar mencari pelarian diri dari yang namanya stres. Maka dampaknya bisa negatif, yaitu memicu kecemasan dan iri dan juga rendah diri. Untuk yang ketiga, di sana ada kualitas interaksi secara online, yaitu interaksi yang bersifat toksik dan juga penuh komentar negatif, atau juga ada konflik online yang dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan kecemasan psikologis atau tekanan psikologis pada siswanya atau pada diri kita. Dan yang terakhir, di sana ada kontrol diri atau penggunaan medsos, yaitu ada dampak yang negatif secara impulsif atau sulit mengatur waktu, yang cenderung terjebak dalam doom scrolling. Itu saja untuk nomor poin nomor 2. Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa menggunakan media sosial secara sehat dan seimbang?
Jadi cara kita menggunakan media sosial secara sehat dan seimbang. Yang pertama bisa dengan melakukan manajemen waktu, yaitu mengatur waktu kita menggunakan media sosial dan mengatur waktu untuk memprioritaskan mana yang lebih produktif. Semisalnya kalau kita nggak bisa membatasi waktu diri kita dalam menggunakan media sosial, ada aplikasi yang memiliki fitur screen time juga, jadi kita bisa menyalakan fitur screen time-nya kayak dibatasin 1 jam, 2 jam, dan nanti itu akan otomatis menutup aplikasi atau media sosial yang kita pakai. Jadi kita juga bisa pakai fitur itu kalau kita tidak bisa membatasi diri sendiri. Dan yang kedua, ada kritis dalam memilah konten, karena tidak semua konten di media sosial itu benar adanya. Banyak dari mereka itu juga hoax. Kita harus benar-benar tahu mana konten yang benar dan mana konten yang hanya akal-akalan aja. Yang ketiga, itu menjaga privasi atau informasi pribadi. Ini untuk menjaga keamanan kita juga, supaya alamat kita tidak tersebar, password atau PIN kita juga tidak tersebar. Jadi kita perlu banget untuk menjaga privasi. Yang keempat, yaitu menerapkan etika berkomunikasi. Dalam menggunakan media sosial, kita juga harus memperhatikan cara kita berbicara, sopan santun, dan kita juga tidak boleh melakukan bullying ya, sama seperti di dunia nyata. Nah, gitu. Oke, jadi di sini ada metode atau analisis. Di sini kita menggunakan metode analisis jurnal untuk beberapa sumber yang membahas mengenai media sosial dan juga kesehatan mental bagi mahasiswa, yaitu beberapa jurnal yang kita ambil mempunyai gagasan dari penelitian yang cukup membantu dalam memahami tema atau masalah yang kita angkat. Jadi kita dapat referensi PPT ini melalui yang pertama ada memahami dampak media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa tahun 2023. Yang kedua ada social media addiction and mental health among college student tahun 2023. Yang ketiga ada kecemasan sosial dan ketergantungan media sosial pada mahasiswa tahun 2023. Yang keempat, social media addiction and mental health in adolescents tahun 2024. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.